Bab 331, untuk melatih Tien Xinhan. Xiaya mengangguk puas dan berkata, selanjutnya saya akan membawa Anda ke planet dengan warisan seni bela diri tingkat tinggi di mana Anda tidak lagi dianggap sebagai ahli yang kuat, atau bahkan sebagai murid magang. Guru, saya berharap Anda membawa saya ke sana, saya ingin merasakan lebih banyak pengalaman dunia seni bela diri yang megah dan terkenal, Tien Xinhan meminta dengan penuh semangat. Tien Xinhan selalu menjadi senter di Chiaotzu, jadi dia juga mengikutinya. Tentu saja itu tidak akan menjadi masalah. Xiaya tersenyum dan berjanji, lalu dia membawa mereka saat dia menggunakan transmisi instan dan menghilang dari bumi. Di Lookout, kami dan Pak Popo yang lama menemukan bahwa dua aura kuat tiba-tiba hilang dari bumi, menyebabkan mereka menampakkan ekspresi rumit di wajah mereka. Tien Xinhan itu meninggalkan bumi bersama Xiaya. Mungkin dia akan menjadi ahli hebat saat dia kembali lagi nanti, kata kami, wajah lamanya menunjukkan ekspresi terpesona dan penuh harap. Kami, ada beberapa bibit bagus di antara manusia di dunia fana, dan beberapa murid di bawah Master Rossi juga lumayan, kata Pak Popo tanpa ekspresi. Kami tua mengangguk dan berkata, mari kita terus mengamati sebentar juga, biarkan mereka menantang Menara Korin terlebih dahulu, dan jika memungkinkan, mintalah orang-orang itu bergabung dengan Lookout. Pelatihan seni bela diri bumi harus dilakukan dengan tertib, langkah demi langkah, dan hal yang sama juga berlaku untuk pelatihan Lookout. Sudah menjadi aturan bahwa seseorang harus melewati tantangan Menara Korin terlebih dahulu dan menerima persetujuan sebelum mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Lookout. Berbicara tentang ini, kami yang tua menghela nafas dan berkata, saya sudah tua, dan posisi kami harus memiliki penerus. Saya berharap beberapa bibit unggul dapat muncul di antara beberapa anak ini. Kami memiliki kekuatan untuk meramalkan akhir masa hidupnya, jadi karena kami yang lama tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi, dia mulai merasa ingin melatih penerusnya. Namun, penerus pilihan kami harus berhati-hati dan bijaksana. Kami dipercaya dengan misi melindungi bumi, jadi dia harus hati-hati memilih penggantinya. Karena ada pikiran jahat di hatinya yang menimbulkan bencana 300 tahun lalu sebagai Raja Piccolo, ketika memilih penerusnya, dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Kami, teriak Pak Popo. Dia telah menyaksikan beberapa kami digantikan di Lookout dan telah mengalami terlalu banyak pengalaman. Tempat lain di galaksi, di planet Metamor, pegunungan terbentang ribuan mil. Di wilayah yang dikelilingi barisan pegunungan dan hutan yang tinggi, barisan pegunungan yang menjulang tinggi terus-menerus bergelombang, dan sejauh mata memandang, batas pemandangan yang hijau dan hijau, bagaikan ombak besar di lautan, tidak bisa ditembus, bertekad. Xiaya membawa Tien Xinhan dan Chiaotzu ke planet Metamor. Tiba-tiba, gravitasi 7 kali lipat bumi diberikan pada tubuh mereka. Tien Xinhan dan Chiaotzu tertangkap basah, sehingga mereka terjatuh ke tanah karena gravitasi yang kuat. Tien Xinhan setengah jongkok dengan satu lutut, otot-otot di tubuhnya bergetar sementara urat biru yang menggeliat terlihat. Ada gravitasi yang begitu kuat di tempat ini, aku bahkan tidak bisa berdiri. Menggigit giginya, Tien Xinhan menopang dirinya saat banyak keringat mengalir dari dahinya. Namun, yang lebih mengejutkannya daripada gravitasi yang tidak biasa ini adalah gurunya membawa mereka dari bumi ke planet ini dalam sekejap mata. Keterampilan ini luar biasa. Tien Xinhan mau tidak mau merasa lebih hormat kepada gurunya. Xiaya mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, memasang lapisan perisai pelindung yang memotong ruang waktu dunia luar, dan kemudian, dia mengeluarkan dua gelang gravitasi dan menyerahkannya kepada Tien Xinhan dan Chiaotzu. Tempat ini disebut planet Metamor. Gravitasinya 7 kali lipat gravitasi bumi. Pergerakanmu di sini akan sangat dibatasi, jadi ambillah ini adalah gelang gravitasi. Kamu harus menggunakan waktu 1 bulan untuk menyesuaikan diri dengan gravitasi di sini, dan setelah itu, aku akan mengajakmu keluar lagi untuk berlatih. Goku membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk beradaptasi dengan 10 kali gravitasi di planet Kai. Ini terutama karena bayi Saiyan sendiri dapat menahan gravitasi 10 kali lipat. Namun, Goku tinggal di bumi untuk waktu yang lama, yang melemahkan keahliannya. Ya, Guru, jawab Tien Xinhan dengan malu-malu. Gurunya membawa mereka keluar untuk pelatihan, tapi siapa sangka mereka bahkan tidak bisa beradaptasi dengan gravitasinya. Setelah memakai gelang, gravitasi tubuh mereka disesuaikan menjadi 2 kali lipat gravitasi bumi. Tien Xinhan dan Chiaotzu sedikit lebih tenang. Meski pergerakan mereka masih terbatas, namun sudah jauh lebih baik, karena mereka hampir tidak bisa berlatih sekarang. Tentu saja, mustahil untuk merasa senyaman di bumi. Segera setelah mereka mengadopsi gerakan seni bela diri, hal itu menunjukkan banyak kekurangan, tetapi Tien Xinhan adalah seorang seniman bela diri yang pekerja keras dan serius, jadi, ketika dia memahami kekurangannya sendiri, dia mulai memperbaikinya sedikit demi sedikit. Pada bulan berikutnya, Tien Xinhan secara bertahap beradaptasi dengan 7 kali gravitasi planet Metamor, dan kekuatannya juga meningkat pesat hanya dalam beberapa hari, membuat Xiaya sangat terkejut. Kerja keras Tien Xinhan terlihat jelas bagi semua orang. Yang kurang hanyalah sebuah peluang. Namun, penduduk bumi bukanlah ras yang suka berperang, dan ini berdampak besar pada pencapaian mereka. Xiaya diam-diam menyaksikan pelatihan Tien Xinhan dan Chiaotzu, sambil memikirkan cara meningkatkan kekuatan pertempuran mereka. Pada hari ini, Xiaya memanggil Tien Xinhan dan Chiaotzu dan berkata, saya terkejut Anda dapat beradaptasi dengan gravitasi planet Metamor dengan begitu cepat. Selanjutnya, saya akan membawa Anda ke aula seni bela diri di planet ini untuk pelatihan.
Ya, Tian Xinhan dan Qiao Tzu merespons dengan penuh semangat. Siaya mengangguk dan berkata, seni bela diri Metamoran pada dasarnya berbeda dari seni bela diri bumi. Anda akan mempelajarinya untuk saat ini dan menyerap esensinya untuk secara bertahap meningkatkan seni bela diri Anda sendiri. Tian Xinhan mendengarkan dengan penuh perhatian ajaran sungguh-sungguh Siaya. Memberi petunjuk kepada siswa yang haus belajar adalah yang paling mudah. Melihat tatapan serius Tian Xinhan, Siaya pun mengajar dengan gembira. Seniman bela diri paling kuat di planet Metamor disebut 9 dewa bela diri. Masing-masing dari mereka memiliki lebih dari 5.000 kekuatan pertempuran. Sebentar lagi, kita akan mengunjungi Tuan Rade, salah satu dari 9 dewa bela diri. Guru, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa kekuatan pertempuran 9 dewa bela diri lebih dari 5.000? Tian Xinhan menatap dengan lidah keluh. Dia bukan lagi orang yang cuek. Pemahamannya tentang battle power juga sangat jelas. Karena kejelasan inilah ketika dia mendengar bahwa Siaya akan membawanya menemui seorang ahli kuat dengan kekuatan pertempuran hingga 5.000, dia menjadi bersemangat. Seorang ahli seperti itu bisa mengalahkanku hanya dengan nafasnya. Tian Xinhan berpikir dalam hati. Siaya tersenyum sambil memandangnya, berpikir dalam hati, wawasannya masih perlu dipupuk secara perlahan. Jika Siaya membawa Tian Xinhan ke planet Hongshan di masa depan untuk melihat banyak Saiyan yang kekuatan pertempurannya melebihi 10.000, lalu siapa yang tahu seperti apa ekspresi Tian Xinhan? Kemudian, di bawah ekspresi bersemangat Tian Xinhan, Siaya melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat menyeret mereka ke udara, dan dengan suara, swoosh, mereka terbang menuju aula seni bela diri Tuan Rade. Sepanjang jalan, banyak pemandangan melewati mereka, dan tak lama kemudian, sebuah kota besar muncul di depan mereka. Siaya mendarat di luar tembok kota dan memasuki gerbang kota bersama Tian Xinhan dan Qiao Tzu. Kota ini masih ramai seperti beberapa tahun lalu dengan hotel dan pusat perbelanjaan di kedua sisi jalan utama, serta banyak yang menjual senjata dingin. Aula seni bela diri Tuan Rade terletak di bagian kota yang relatif terpencil. Segera, sebuah aula megah dan megah muncul di depan mereka. Siaya langsung masuk tanpa menyuruh siapapun mengumumkan dirinya. Murid yang menjaga gerbang itu sama seperti sebelumnya, namun, murid tersebut telah mengganti janggutnya beberapa kali. Semua orang ini mempunyai ki yang sangat kuat. Jika mereka ada di bumi, mereka semua bisa menjadi seniman bela diri yang mampu mendirikan sekolahnya sendiri. Tian Xinhan dengan hati-hati mengikuti di belakang Siaya, dan dia terkejut menemukan bahwa ratusan murid di aula seni bela diri memiliki aura yang jauh di atas auranya. Bab 332, Ki Bojek. Ahli sekaliber seperti itu hanya bisa magang di sini. Ini adalah perbandingan sederhana untuk mengetahui betapa lemahnya bumi, renung Tian Xinhan sambil menyaksikan pertukaran yang brilian dan bervariasi antara para peserta magang saat dia berjalan. Untuk sesaat, langkah kakinya terhenti. Dia benar-benar ingin berhenti dan melihat baik-baik. Kejutan di hatinya seperti sungai yang bergejolak. Hahaha, Tuan Siaya, Anda sudah bertahun-tahun tidak datang ke sini. Suara hangat Tuan Rade terdengar. Siaya tersenyum dan menyapanya, Tuan Rade, seni bela dirimu telah mengalami kemajuan besar. Tuan Rade dengan malu-malu melambaikan tangannya saat matanya tertuju pada Tian Xinhan dan Qiao Tzu, lalu dia bertanya, keduanya adalah murid baru Anda. Mereka berasal dari planet kecil bernama Bumi. Menurut saya mereka pekerja keras, jadi saya bawa mereka ke sini untuk memperluas wawasan mereka, jawab Siaya. Bahkan ada seseorang dengan garis keturunan orang bermata tiga. Meskipun orang bermata tiga adalah ras dari planet tingkat rendah, namun mereka sangat jarang terlihat, sehingga ketika Tuan Rade melihat mata ketiga Tian Xinhan, dia agak terkejut. Orang bermata tiga sudah punah sejak lama, jadi sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia melihat seseorang dari ras ini. Kalau begitu, mereka berdua akan mengganggumu untuk sementara waktu, lanjut Siaya. Tuan Rade tertawa dan berkata, tidak masalah, tidak masalah. Oh, ngomong-ngomong, baru-baru ini saya mengembangkan beberapa teori baru. Mari kita bertukar pikiran. Oke, Siaya dapat melihat bahwa Tuan Rade sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia pun langsung menyetujuinya. Seseorang tidak bisa berpuas diri dalam perjalanan seni bela diri. Agar suatu peradaban dapat berkembang, pertukaran adalah hal yang terpenting, mereka juga membantu menerobos berbagai keterbatasan. Tian Xinhan, Qiao Tzu, pergi dan ngobrollah dengan murid-murid Tuan Rade terlebih dahulu dan pelajari teori seni bela diri mereka, itu akan menguntungkanmu, perintah Siaya, dan kemudian, dia mulai berdiskusi tentang seni bela diri dengan Tuan Rade. Ya, Tian Xinhan menjawab dan berjalan keluar pintu bersama Qiao Tzu. Kemudian, Tian Xinhan dan Qiao Tzu tinggal di planet Metamor untuk berlatih, sementara Siaya kembali ke planet Hongshan setelah bertukar petunjuk dengan Tuan Rade. 2 bulan kemudian, di galaksi kacau dekat planet Hongshan, aura mengerikan tiba-tiba muncul. Aura gelap dan menakutkan menyebar ke segala arah, mengganggu galaksi di sekitarnya. Siaya dan Siling adalah orang pertama yang merasakan aura ini. Itu aura Bojek, bukankah dia sudah mati? Siaya bertanya dan memandang Siling dan Miers dengan bingung. Miers mengedipkan mata besarnya dan berkata dengan bibir mengerucut, saya benar-benar mendorongnya menjadi bintang dan membunuhnya. Juga, jika kamu menggunakan indramu dengan hati-hati, kamu akan menyadari bahwa Ki ini tidak hanya memiliki aura Bojek. Ada juga Kullerski. Siaya mengangguk dengan sungguh-sungguh.
Ki yang gelap dan kejam penuh dengan obsesi jahat, dan Siaya merasa bahwa Ki ini sedang bergegas menuju planet Hongshan. Sebuah ide datang ke Siaya dan dia langsung memikirkan Android Cell. Kompleksitas Ki ini sama seperti sel, yaitu perpaduan beberapa jenis Ki yang berbeda. Apakah ada yang mencetak ulang sel Bojack dan Kuler? Ekspresi Siaya tiba-tiba menjadi jelek. Dia memikirkan kemungkinan dan merenung, apakah Big GT Star tidak hancur total? Ayo pergi. Karena dia belum kuat, ayo kita habisi dia sekarang. Baik Bojack dan Kuler memiliki permusuhan darah dengan planet Hongshan, jadi Siaya tidak punya alasan untuk membiarkannya tumbuh kuat. Terlebih lagi, apa yang membuat Siaya khawatir, khususnya, adalah jika makhluk hidup ini, yang merupakan campuran aura Bojack dan Kuler, dapat mengandalkan menelan makhluk hidup lain untuk berevolusi seperti sel. Ya, saat aku melawannya kali ini, aku tidak boleh membiarkan satu sel pun tersisa, kata Mears sambil mengepalkan tinjunya dengan penuh tekad. Setelah mereka selesai berbicara, mereka bergegas menuju galaksi tempat auranya keluar. Mereka harus melenyapkan lawan yang merepotkan itu secepat mungkin. Pada saat yang sama, di planet Kai Timur, aura gelap yang melonjak juga dengan cepat menyebar ke planet Kai Timur. Berbaring di tempat tidur gantung dan tidur, Kai Timur terkejut dengan aura yang tiba-tiba dan tidak terduga. Dia gemetar dan jatuh ke tanah dari tempat tidur gantung. Ya Tuhan, apakah ini energi gelap milik Bojack? Tidak, bahkan Bojack pun tidak akan sekuat itu. Bojack jelas telah dimusnahkan. Bibir Kai Timur bergetar, dan antena di kepalanya segera mencoba merasakan situasi di dunia fana. Namun informasi yang muncul dari akal sehatnya membuatnya sangat khawatir. Kai Timur terkejut, dan tubuh gemuknya jatuh ke tanah. Ini benar-benar Bojack, bagaimana dia masih hidup? Dan bagaimana dia menjadi begitu kuat? Kai Timur ketakutan. Dia segera menghubungi Grand Kai. Grand Kai yang agung, Bojack telah hidup kembali, dan dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Suara mendesak Kai Timur dikirim ke planet Grand Kai. Grand Kai meluruskan kacamata hitamnya dan bertanya dengan bingung, apakah Bojack belum mati? Tidak, jiwanya tidak pergi ke dunia bawah, dan sekarang, Bojack telah hidup kembali. Suara Kai Timur bernada isak tangis. Sekarang, dia sangat membutuhkan pejuang yang kuat untuk datang dan menyelamatkan wilayah timurnya. Apa? Grand Kai juga sangat terkejut, dan dia dengan cepat mengeluarkan bola kristal untuk mengamati situasi di dunia fana. Di tengah galaksi yang kacau, sebuah planet berwarna putih zamrud menempel pada planet kehidupan, menyerap esensi kehidupan planet tersebut seperti parasit. Ya Tuhan, ini adalah bintang inti dari Big GT Star. Jadi, Bojack menggunakan teknologi Big GT Star untuk bertahan hidup. Pikiran bijak Grand Kai segera menganalisis seluruh proses situasi. Kai Timur, bukankah kamu mengatakan bahwa Bojack dan Big GT Star telah dimusnahkan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Awalnya karena khawatir jika tidak menghajar ular tersebut hingga mati akan menimbulkan musibah yang tiada habisnya, sehingga Siaya secara khusus menyuruh Pikon untuk tinggal dan mencari orang-orang yang mungkin lolos dari jaring. Saat itu, Kai Timur bersumpah bahwa Bojack sudah mati. Karena percaya pada Kai Timur, Pikon menuruti kata-katanya dan tidak melakukan penggeledahan. TL, Asteris selesaikan masalahnya sejak awal. Sekarang, Bojack tidak hanya hidup dengan baik, tetapi dia bahkan menyatu dengan Saibamen dari Big GT Star. Harus dipahami kalau Bojack sendiri merupakan bio-warrior buatan orang Veidaya. Apalagi potensinya sudah habis, sehingga untuk menjadi lebih kuat ia hanya bisa menggunakan teknologi yang lebih maju. Teknologi logam Saibamen Big GT Star baru saja menutupi kekurangan ini. Kai Timur merengut sedih dan berkata, Kai Agung yang agung, saya benar-benar tidak merasakan aura Bojack saat itu, dan saya telah memastikan bahwa dia sudah mati. Lalu, kenapa kamu tidak menyelidikinya dengan Raja Neraka di wilayah timurmu? Grand Kai marah karena marah, merasa tidak berdaya. Masing-masing dari 4 area memiliki tempat percobaan dunia bawah sendiri, dihubungkan dengan jalan berliku dan mengarah ke masing-masing planet Kai. Jika Kai Timur mengkonfirmasinya pada saat itu, maka situasi saat ini tidak akan muncul. Bisakah Great Grand Kai mengirim beberapa ahli lagi? Kai Timur dengan hati-hati bertanya pada Grand Kai yang marah. Grand Kai melambaikan tangannya tanpa daya. Bagaimana mungkin masih ada ahli seperti itu di sini? Yang paling kuat yang saya miliki di sini adalah Pikon dan lainnya, tetapi mereka telah menghabiskan waktu, kebangkitan, 1 hari, oleh karena itu, saya benar-benar tidak dapat mengirim orang lagi. Oh, ngomong-ngomong, bukankah ada Super Saiyan di wilayah timur? Cepat pergi dan minta mereka mengambil tindakan. Kai Timur dengan malu-malu berkata, Super Saiyan itu tidak akan mendengarkan perintahku. Siapa yang memintamu memesannya? Saya ingin Anda pergi dan meminta bantuan mereka. Grand Kai marah ketika dia merenung, Kai Timur ini benar-benar menganggap dia begitu tinggi dan perkasa. Juga, memesannya, para Super Saiyan itu bisa membunuhnya kapan saja. Ya, saya akan segera menghubungi mereka. Saat ini, Grand Kai telah melihat Super Saiyan melalui bola kristal. Tidak perlu, Super Saiyan itu sudah mengambil tindakan. Lihat, betapa pengertiannya mereka. Demi perdamaian alam semesta, mereka dengan berani melangkah maju. Belajarlah sedikit dari mereka di masa depan. Kai Timur merasa sulit untuk berbicara untuk beberapa saat, tidak bisa berkata-kata. Jika Siaya tahu bahwa Grand Kai sangat menghargainya, dia pasti akan merasa malu. Dia, Siling, dan Mears mengambil tindakan bukan hanya demi perdamaian alam semesta.
Itu karena mereka khawatir setelah Bojack menjadi kuat, dia akan menyerang rumah mereka, planet Hongshan. Bab 333 Tubuh Logam. Mengikuti arah datangnya aura, Xiaya, Siling, dan Miers semakin mendekat ke tempat persembunyian Bojack. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, Siling dan Miers memilih untuk bergabung dengan Mei Ling dalam perjalanan, dan kemudian keduanya terus bergerak menuju sarang Bojack. Setelah beberapa menit, bayangan sebuah planet muncul di hadapan mereka, namun, bentuknya aneh. Mereka melihat bintang berwarna putih zamrud tergeletak di planet kehidupan yang hijau. Dilihat dari luar angkasa, ada gumpalan kecil yang menonjol keluar dari planet hijau. Bintang putih zamrud itu seperti parasit, menyerap esensi kehidupan planet ini. Itu adalah puing-puing Big GT Star. Sekilas Xiaya mengenali bintang putih zamrud itu sebagai versi lebih kecil dari Big GT Star. Jadi, Bojack mungkin juga berubah menjadi badan logam. Mei Ling bertanya dengan ragu. Dugaan ini kemungkinan besar benar. Kali ini bahkan Xiaya dan Mei Ling merasakan tekanan. Bojack berada di level kekuatan penuh Super Saiyan sebelum dia menjalani transformasi ini. Sekarang, setelah dia berhasil bertransformasi, saya khawatir dia akan mencapai tingkat kekuatan yang mirip dengan Super Saiyan 2, ekspresi Xiaya serius saat dia merenung. Kemungkinan besar, kata Xiaya dengan suara muram. Kalau begitu, bukankah kita bisa bertarung sepuasnya? Namun Mei Ling jelas bersemangat. Dia disambut dengan pukulan di kepalanya. Memikirkannya tidak ada gunanya saat ini. Kita bisa membicarakannya nanti, segera hancurkan puing-puing Big GT Star. Jika kita membiarkan Bojack menjadi kuat, apakah Anda dan saya akan menjadi tandingannya masih belum pasti. Xiaya dengan marah menegurnya. Ada terlalu banyak orang di belakang mereka, jadi jika mereka tidak menangani situasi ini dengan benar, planet Hongshan yang mulia mungkin akan hancur. Oh, Mei Ling sadar. Baru saja, dia hanya bertindak gila-gilaan karena kebiasaannya. Menyerang. Xiaya berteriak dengan marah. Dia tanpa keberatan apapun saat ini. Tiba-tiba, energi dengan kualitas terbaik muncul, dan rambutnya yang tergerai mulus langsung berkibar. Mei Ling juga siap, dia mengayunkan lengannya dengan kuat dan berubah menjadi mode Super Saiyan 2 saat busur listrik perak bergerak. Pada saat ini, dengan keduanya sebagai pusatnya, energi yang mengepul mengamuk, dan sinar cahaya terang di langit berbintang menjadi terdistorsi. Seperti dua bintang cantik dan mempesona, Xiaya dan Mei Ling siap menyerang. Pukulan pemecah ruang waktu. Bintang mengamuk. Dua energi yang mengandung kehancuran surga dan kehancuran bumi mungkin saling terkait dan berubah menjadi naga guntur biru es. Ini adalah langkah besar Xiaya dan Mei Ling. Sinar listrik biru yang mengamuk melonjak, dikelilingi oleh kilatan yang berkilauan. Segera, naga petir biru es membuka rahangnya yang menganga dan bersiul menuju planet hijau tidak jauh dari sana. Tepatnya, itu diarahkan pada bintang putih zamrud di atas planet hijau. Bang, bang, naga petir berwarna biru es, membawa kekuatan menakutkan yang dapat menghancurkan segalanya, bertabrakan dengan bintang putih zamrud dan meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Saat sinar cahaya biru yang bersifat eksplosif bersinar, bintang putih zamrud itu tenggelam ke dasar planet. Bas, aura yang tenang dan jauh meletus, dan untuk sesaat, waktu dan ruang seakan membeku. Berdebar, ruang yang menyusut dan meluas berguncang dengan keras, dan energi yang mendidih secara tak terduga dipantulkan kembali oleh tekanan yang sangat besar. Untuk sementara waktu, aura kacau dan tidak teratur menyebar secara sembarangan, dan secara bertahap membentuk badai besar. Di luar atmosfer, Xiaya dan Mei Ling menanggung beban terberatnya, tubuh mereka bergoyang di tengah ombak yang mengamuk. Tidak baik, Xiaya tiba-tiba berteriak ketakutan, dan Mei Ling dikejutkan oleh teriakannya. Apa yang salah? Mei Ling bertanya dengan suara rendah. Segera setelah itu, dia merasakan perubahan yang terjadi di planet di bawah, dan wajahnya berubah menjadi jelek. Bojack telah menyelesaikan merger, auranya saat ini beberapa kali lipat dari sebelumnya, Xiaya memasang ekspresi muram di wajahnya. Meskipun Ki Bojack sebelumnya kuat, Xiaya masih memiliki kepastian untuk menekannya, tapi sekarang, dia tidak begitu yakin. Hahaha, aku belum pergi mencarimu, tapi kamu berlari ke arahku untuk mengadili kematian. Bagus sekali, kamu datang tepat pada waktunya untuk menguji kekuatanku. Tawa arogan Bojack menyebar di udara, dan kemudian sosok hijau buram muncul dua kali dan dia muncul di depan Xiaya. Cepat, melihat Bojack yang tiba-tiba muncul, wajah Xiaya tenggelam. Penampilan Bojack tidak banyak berubah dari sebelumnya, namun komposisi tubuhnya telah direkonstruksi dari dalam keluar. Kulit aslinya yang kebiruan telah berubah menjadi warna putih kehijauan seperti metakuler, dan otot-ototnya yang dipilin menjadi halus seperti kaca, penuh tekstur metalik. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah mata biru kusamnya yang kejam. Bojack tertawa terbahak-bahak dan berkata, jika bukan karena kamu mengejarku tanpa henti, aku tidak akan cukup beruntung untuk menabrak sisa-sisa Big GT Star dan mendapatkan tubuh yang kuat ini. Sebagai hadiahnya, saya pribadi akan mengirim Anda berdua ke neraka. Bojack meraung, dan riak bergelombang terus menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Wajah Xiaya dan Mei Ling memadat saat mereka merasakan tekanan pada tubuh mereka berlipat ganda. Di planet Grand Kai, seluruh wajah Grand Kai tertulis keheranan. Sebelumnya, dia tidak pernah mengira orang berbahaya seperti itu akan muncul di dunia fana. Bahkan selama bertahun-tahun dalam hidupnya, hanya ada sedikit orang yang bisa menandingi meta Bojack saat ini. Lupakan pikon di dunia bawah, bahkan dua Super Saiyan di dunia kehidupan mungkin bukan tandingan meta Bojack.
Kai Timur dengan frustrasi berbaring di tanah. Sejujurnya, apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini jauh melampaui apa yang bisa dia tanggung. Kemunculan Metakuler, Galaxy Soldiers, Bojack, dan lainnya telah menyebabkan hatinya hancur. Dengan susah payah, dia menunggu para ahli dari planet Grand Kai turun ke dunia fana. Di wilayah yang dikelolanya, dua Super Saiyan dengan kekuatan luar biasa melompat keluar, dan ketika masalah Metakuler dan Galaxy Soldiers diselesaikan dengan memuaskan, dia berpikir bahwa galaksi akan kembali damai dan dia bisa duduk dan bersantai, namun, dia tidak mengira Meta Bojack yang lebih menakutkan akan muncul. Kekuatan Meta Bojack beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Kai Timur merasa sedih di hatinya, kekuatannya melemah. Sebagai Kai di era ini, dia sangat membutuhkan hati yang kuat. Grand Kai yang hebat, Meta Bojack ini dibuat menggunakan bahan berteknologi tinggi, jadi apakah tidak ada cara untuk mengalahkannya? Bisakah kita menemukan kelemahannya melalui teknologi? Kai Timur dengan hati-hati menyampaikan berita ini kepada Grand Kai. Grand Kai memejamkan mata dan merenung, sambil menghela nafas. Dalam peradaban alam semesta, Saibamen biasa dibuat menggunakan teknologi, dan tentu saja kita dapat menemukan kelemahan mereka dari sudut pandang ilmiah, tapi Meta Bojack itu. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan, Meta Bojack berbeda dari Saibamen biasa. Teknologi Big GT Star awalnya sangat maju. Ditambah lagi, dia memiliki sel Bojack dan kuler di tubuhnya, jadi dia tidak seluruhnya terdiri dari mesin. Jika kita ingin memusnahkannya, kita hanya bisa menggunakan kekuatan absolut, mungkin, hanya Kai tertinggi yang memiliki kemampuan seperti itu. Kai tertinggi yang agung. Kai Timur tiba-tiba berteriak. Grand Kai yang agung, keberadaan Supreme Kai bukan hanya sekedar legenda, bukan. Apakah mereka benar-benar ada? Kai Timur bertanya dengan suara rendah, ekspresinya penuh kegembiraan. Grand Kai menghela nafas dan berkata, Kai tertinggi yang agung secara alami ada, tetapi saya hanya melihatnya beberapa kali, sementara Anda tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya sama sekali. Dikatakan bahwa bahkan beberapa Kai tertinggi dikorbankan karena iblis menakutkan yang telah membuat seluruh alam semesta menjadi kacau. Itu akan menjadi zaman kegelapan yang nyata. Sejak itu, sudah puluhan ribu tahun yang lalu dan Kai tertinggi belum muncul lagi di dunia ini. Masalah kali ini akan sulit ditangani. Selain itu, status Kai tertinggi sangat tinggi, dan dia pasti tidak akan turun tangan karena masalah sepele galaksi. Jika Meta Bojack itu benar-benar sebanding dengan Kai tertinggi, maka saya khawatir kekuatannya sangat hebat. Ketakutan dan tak berdaya, Kai Timur merasakan kepahitan di tenggorokannya. Prestise Kai tertinggi secara tidak kentara meningkatkan posisinya di hati Kai Timur. Faktanya, selain Kai tertinggi agung dan Kai tertinggi selatan di zaman kuno, kekuatan Kai tertinggi timur yang masih hidup saat ini bahkan lebih rendah daripada Dabura, Raja Alam Iblis. Bab 334, Bojack yang kuat. Saat Kai Timur dan Kai Agung sedang berbicara, Siaya sedang melawan Meta Bojack. Mereka terjatuh dan bertempur sengit di permukaan planet. Siaya dan Mei Ling memimpin serangan Bojack saat berkas cahaya jatuh dari langit, menciptakan pemandangan spektakuler. Sangat lemah. Meta Bojack mendengus, merasa bosan. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi besar dikirim, menghantam serangan Siaya. Energi kedua belah pihak bertabrakan di tengah, dan pegunungan tinggi di sekitarnya segera tenggelam di tengah kekacauan. Mereka tidak bertahan lama sebelum ambruk dengan suara yang keras, dan semua makhluk hidup di dalamnya mati. Siaya merasakan gunung yang menjulang tinggi runtuh, tapi dia tidak terlalu mempedulikannya. Wajahnya muram dan dia menyuruh Mei Ling untuk tidak menjauh terlalu jauh darinya. Dari bentrokan tadi, dia secara kasar mengukur betapa menakutkannya Meta Bojack. Seperti yang diharapkan, Bojack layak disebut sebagai eksistensi yang telah melewati transformasi logam. Kuler dapat diubah dari 470 juta final state menjadi keberadaan menakutkan dengan hampir 1 miliar kekuatan pertempuran, yang kira-kira 2 kali lipat peningkatannya. Terlebih lagi, kekuatan Bojack sebelumnya tidak kalah dengan Cell Perfect Form, dan sekarang, dia telah menembus lagi menjadi lebih kuat dari Super Perfect Cell. Perlu diketahui bahwa disparitas antara Cell Perfect Form dan Super Perfect Cell sebenarnya adalah disparitas antara Full Power Super Saiyan dan Super Saiyan 2. Penyimpangan kekuatan antara keduanya tidak terlalu besar. Walaupun dikatakan bahwa kekuatan Super Saiyan 2 kira-kira 2 kali lipat dari Super Saiyan 1, hal itu hanya berlaku jika Super Saiyan 2 dibandingkan dengan Super Saiyan biasa. Namun transformasi kekuatan tinggi seperti Super Saiyan kekuatan penuh ternyata memiliki kekuatan yang sangat mendekati Super Saiyan 2. Kekuatan Meta Bojack setara dengan penggandaan kekuatan pada premis kekuatan penuh Super Saiyan menjadi Super Saiyan 2, Mei Ling, yang baru saja menerobos, jelas bukan lawannya. Menghadapi musuh seperti itu, Siaya tidak bisa menahan diri lagi. Mei Ling sangat kuat dalam bentuk Super Saiyan 2-nya, tetapi ketika dia menghadapi serangan balik Meta Bojack, dia jelas merasakan tekanannya. Bojack seperti gunung besar yang terbentang di depannya, kokoh seperti batu besar, membuatnya terkejut dalam hati. Keadaan Super Saiyan 2 sangat mudah menghabiskan energi, jadi jika dia menyerangnya dalam waktu lama tanpa hasil, dia hanya akan dikalahkan. Selain itu, setelah menggunakan teknologi Meta Saibamen Big GT Star, Meta Bojack jauh lebih kuat daripada Metakuler. Saat Siaya merenung, serangannya tidak berhenti. Dia dan Mei Ling saling berkoordinasi dan terus menyerang Meta Bojack. Haha, menarik. Tampaknya sekarang kamu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Hehe, bukankah kamu sangat perkasa sebelumnya? Aku ingat kamu,
wanita menjijikkan, kamu mengejarku sampai aku hampir mati terbakar oleh suhu bintang yang tinggi. Menghadapi serangan Siaya dan Mei Ling, Bojack menanganinya dengan mudah, bahkan dia tertawa dan bercanda. Gerakanmu terlalu lambat, dan tidak ada kekuatan dalam seranganmu. Ia bahkan tidak bisa membuat saya gatal, iya. Tiba-tiba, Bojack melontarkan dua pukulan. Bang, bang. Siaya dan Mei Ling dikirim terbang. Pergerakan Bojack belum tentu lebih lincah dibandingkan Siaya dan Mei Ling, namun ia selalu bisa memblokir serangan Siaya dan Mei Ling dan sesekali melontarkan beberapa serangan yang kuat dan cepat. Bang, Bojack meninju lagi dan Siaya sekali lagi terlempar. Kekuatan kolosal disalurkan ke organ dalamnya melalui daging, dan seperti aliran udara yang mengalir deras ke seluruh tubuh, tenggorokan Siaya bergerak dan seteguk darah muncrat. Bojack mencibir. Warna metalik pada kulitnya memancarkan cahaya hijau yang berkilauan, dan kemudian, sebuah cahaya bersinar, menghubungkan beberapa bayangan ke dalam jalur cahaya yang lurus. Tiba-tiba, Bojack muncul di sisi Siaya dalam hitungan milidetik, lalu dia mengangkat lengannya dan menghantamkannya dengan kuat. Namun, dia melihat sudut mulut Siaya melengkung, dan dengan raungan pelan, lapisan pelindung berkilau dan tembus pandang menutupi permukaan kulitnya. Tiba-tiba terdengar suara benturan dan Bojack dengan berani melayangkan pukulan ke tubuh Siaya, dan seperti garis lurus yang tiba-tiba putus, Siaya terjatuh mengikuti arah keluarnya energi tinju tersebut. Ledakan. Segera, gelombang panas menyebar, jurang yang dalam muncul di perbukitan yang dikelilingi hutan, dan parit alami muncul secara horizontal di antara pegunungan. Dipengaruhi oleh dampak ini, reaksi segera terjadi di mana-mana di planet ini, gunung dan sungai tenggelam, kerak planet bergeser, gelombang dahsyat mengepul, dan lintasan planet terganggu. Namun, Bojack tidak merasa senang setelah mencapai sasarannya. Sebaliknya, dia menyentuh pergelangan tangannya saat tinjunya terus gemetar. Bajingan, kenapa tubuh orang ini begitu keras? Tanganku mati rasa. Di sisi lain, Mei Ling hanya bisa berdiri di dekatnya dengan cemas. Awalnya, menurut rencana mereka, Siaya akan menggunakan kemampuan ruang waktu untuk memblokir Bojack, dan selama dia mengungkapkan celah, dia akan memiliki kesempatan untuk menerkamnya. Idenya bagus, tapi masalahnya adalah meta Bojack begitu kuat sehingga dia bisa menahan kemampuan ruang waktu Siaya. Pertarungannya dengan Siaya terlihat sangat santai, sehingga tidak ada celah untuk dieksploitasi oleh Mei Ling. Melihat Siaya secara bertahap dirugikan dan ditembak jatuh, Mei Ling tampak cemas, dan wajah cantiknya menjadi memerah karena marah. Tidak peduli dengan konsumsi energi, dia langsung bergegas menyerang. Bintang mengamuk, meriam peta bintang langit seutuhnya. Mei Ling sepenuhnya menampilkan kekuatan Super Saiyan 2 miliknya dan secara langsung melepaskan dua serangan yang dahsyat dan dahsyat. Gerakan ini lagi. Bojack berhenti di udara dan menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan. Dia pernah mengalami tindakan seperti itu, tapi sekarang dia berbeda dari masa lalu, sekarang, dia jauh melampaui imajinasinya sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia kehilangan kesabaran. Menghancurkan. Bojack mendengus pelan, dan dia tiba-tiba menekuk lengannya dan meninju. Kerak, Mei Ling menjerit, dan saat daging dan darah berterbangan ke segala arah, dia terlempar menuju cakrawala. Anehnya lengannya tampak tertekuk saat darah berkilauan terciprat ke langit. Mei Ling, saat melihat ini, Siaya berteriak kaget, matanya melotot. Huala, dia berteleportasi dan menangkap Mei Ling, lalu, dia mengeluarkan Senzu Bin dan memberikannya padanya. Mei Ling segera pulih dan menepuk dadanya, jantungnya masih berdebar ketakutan. Kamu memberinya makan apa? Bola mata biru Bojack yang tidak bergerak mengecil, tapi tatapannya tertuju pada kacang aneh itu. Menatap kacang Senzu yang ajaib, dia merasakan hasrat sambil merenung, jika aku bisa menggabungkan kacang itu dengan tubuhku, akankah aku menjadi semakin tak terkalahkan? Keinginan Bojack akan kekuasaan kini telah mencapai titik ekstrim, dan dia ingin mendapatkan apapun yang dapat meningkatkan kekuatannya. Dalam kata-katanya, dia takut. Dia haus akan kekuatan yang lebih besar setelah mengalami perjuangan hidup dan mati sebelumnya. Kekuatan meta Bojack berada di luar imajinasi kami. Mei Ling, persiapkan langkah besarmu, sementara aku akan menggunakan kemampuan ruang waktu untuk memblokirnya untuk sementara waktu, Siaya menjelaskan rencananya padanya. Hati-hati, wajah mungil Mei Ling yang cantik agak pucat saat dia bergumam. Oke, bab 335, putus asa. Siaya memperhatikan Bojack mengalihkan perhatiannya ke Senzu Bin di tangannya. Keserakahan di matanya, seolah sedang melihat makanan lezat, membuat jantung Siaya berdebar-debar. Tapi kemudian Siaya mencibir sambil merenung, jika Bojack ini benar-benar memiliki keberanian untuk berintegrasi dengan kacang Senzu, maka aku bertanya-tanya apakah dia akan dibunuh oleh racun dari efek pengobatan air ultra ilahi. Jadi, Siaya segera mengeluarkan kacang goreng yang sangat mirip dengan kacang Senzu dari ruang dimensional dan melemparkannya ke langit. Benar saja, Bojack, seperti hiu yang mencium bau darah, membuka mulutnya dan menerkamnya. Dia seperti seekor ular yang mencoba menelan seekor gajah, serakah dan tidak pernah puas, dia tidak takut mati tercekik. Siaya mencibir. Ketika Bojack menerkam ke arah kacang itu, dia berteleportasi dan muncul di depan Bojack. Sudut mulutnya sedikit bergerak, dan segera, kekuatan luar angkasa yang penuh ketangguhan muncul di tubuh Bojack, seolah-olah ada rantai besi yang tak terhitung jumlahnya, dan membelenggunya. Apa yang sedang terjadi? Bojack berjuang tetapi tidak bisa melepaskan diri untuk beberapa saat. Siaya menyeringai,
Meletakkan tangannya di dada, membungkukkan badannya, dan dengan suara gertakan, tubuhnya meregang. Kecemerlangan berkembang di antara kedua tangannya, dan riak emas menyebar dan energi padat terus-menerus menghantam tubuh Bojack. Tubuh Bojack bergetar hebat, dan kekuatan yang luar biasa membuat tubuhnya terbang beberapa meter. Tidak buruk, bukannya marah, Bojack malah menikmatinya dan tertawa terbahak-bahak. Tanpa berhenti untuk istirahat, dia dengan keras mendarat seperti tank. Melihat ini, Siaya tiba-tiba muncul ke langit, lengannya terbuka lebar, dan ruang menjadi sangat kental. Kecepatan Bojack tiba-tiba melambat, dan kemudian, retakan ular berwarna darah yang dalam dan menakutkan muncul, seperti buaya, retakan itu membuka mulutnya yang besar dan mengunyahnya. Puci. Pada saat genting, tubuh Bojack bergetar, dan ia memacu kekuatannya yang menakutkan untuk melepaskan diri dari belenggu ruang. Bibir Siaya bergerak-gerak saat bekas darah tumpah. Sayang sekali, melihat Bojack berhasil melepaskan diri tanpa cedera, Siaya menghela nafas pelan. Sebaliknya, di sisi Bojack, dia melihat wajah kasar Siaya dengan ketakutan yang masih ada, menunjukkan sedikit rasa dingin, dan kemudian menatap Mei Ling di kejauhan, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Matanya menyipit, dan tiba-tiba, matanya, seperti pisau tajam, berkilat dengan cahaya dingin saat dia menjilat bibir bawahnya dengan ekspresi haus darah. Tidak baik, hati Siaya bergetar ketika berpikir, Bojack telah mengarahkan perhatiannya pada Mei Ling. Tree Beam. Siaya dengan berani bergegas dan mencoba menjadi orang pertama yang menyerang. Dia menyatukan kedua tangannya dan tiba-tiba meledak menjadi cemerlang, menyebabkan gelombang energi dengan kekuatan yang mengancam melesat ke langit, dan seperti 10.000 kuda yang berlari, serangan itu menyerang Bojack dengan suara gemuruh yang keras. Keterampilan yang tidak penting, kamu ingin menyakitiku dengan ini. Kamu benar-benar merusak pemandangan, jadi aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Bojack mengatakan ini, tapi ekspresinya sedikit muram. Setelah mengatakan ini, dia menyilangkan tangannya, dan di bawah tatapan heran Siaya, dia dengan cepat mengayunkannya dengan paksa. Hah! Gelombang kejut biru segera melesat pada 90 derajat, terbang ke arah lain, dan dengan cepat keluar dari atmosfer, melesat menuju kedalaman alam semesta. Di saat yang sama, Bojack tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan muncul di samping Siaya. Tidak baik, tulang di lengan Siaya patah dan kekuatan yang melonjak tiba-tiba meletus. Siaya bisa merasakan tubuhnya sedang tidak sehat, dan tenggorokannya terasa manis saat seteguk darah muncrat. Saat ini, persiapan Mei Ling telah selesai. Melihat Siaya terlempar, dia tidak ragu-ragu lagi, dia membidik Bojack dan dengan keras berteriak, mitos peta bintang langit utuh. Bila energi berbentuk bulan sabit yang tak terhitung jumlahnya muncul, kecemerlangan yang mempesona bersinar seperti bintang. Setelah itu, energi bulan sabit ini disusun berjajar, membentuk jaringan bola yang sangat besar, sebelum dia melemparkannya dengan ringan. Tornado tak berujung menyapu Bojack. Astaga, kilatan dingin bersiul. Wajah Bojack berubah drastis, dan dia bergegas mempersiapkan serangan untuk melawan, tapi itu sudah terlambat. Bojack membungkukkan badannya dan bersiap menghadapi serangan itu. Permukaan kulitnya yang putih kebiruan tiba-tiba memancarkan sinar cahaya yang berkilauan. Ledakan. Sepertinya langit berada di ambang kehancuran. Tekanan udara mulai turun, dan ki yang keras, seolah-olah hari kiamat telah tiba, menjatuhkan jiwa, sisa-sisanya mungkin melewati tanah. Retakan yang berkelok-kelok seperti jaring laba-laba menyebar ke segala arah di tanah, lalu tanah dan bebatuan terbelah dan menguap. Setelah melihat ini, bagaimana Siaya dan Mei Ling bisa melepaskan kesempatan sebaik itu? Mereka dengan cepat memanggil energi dan menghujani serangan demi serangan. Mereka mengerahkan kekuatan penuh mereka dalam semua serangan. Pukulan pemecah ruang waktu. Bintang mengamuk. Tree Beam. Sekelompok serangan kuat berkumpul dan bergegas menuju jaringan energi besar yang diameternya telah meluas hingga ratusan kilometer. Siu. Gelombang energi menyerbu ke pusat kekacauan, langsung mengganggu keseimbangan internal, dan kemudian, segera setelah warna aneh muncul, energi tiba-tiba meletus. Ledakan, ledakan, boom, sinar cahaya yang menakutkan langsung memancar keluar, menyelimuti seluruh planet. Saat ini, bagaimana mungkin Siaya dan Mei Ling masih mengkhawatirkan makhluk hidup di planet ini? Mereka harus membuat keputusan yang tepat di antara keduanya, mereka mati atau makhluk hidup ini mati, ini adalah masalah aritmatika yang sangat sederhana. Segala jenis angin puyuh yang kacau dan badai yang melanda terus mendatangkan malapetaka. Langit dan bumi bergetar, mengeluarkan ratapan sedih. Energi yang tidak bisa dilepaskan masuk jauh ke dalam tanah, menyebabkannya bergetar. Udara panas yang terik terus menuai kehidupan makhluk hidup di planet ini, dan tanah di permukaan planet terkikis lapisannya. Ketika asap berangsur-angsur menghilang, seluruh warna hijau telah berubah menjadi kuning keabu-abuan, langit biru tertutup pasir dan debu kuning keabu-abuan, lautan mengering, lempeng tektonik berubah bentuk, dan seluruh planet menjadi bintang mati. Di bawah bencana tersebut, tidak ada satupun dari ribuan makhluk hidup yang selamat. Di tengah ledakan besar, kondisi Bojack paling memprihatinkan. Dia menderita serangkaian serangan dari Siaya dan Mei Ling. Bahkan dengan fisik metaliknya yang kuat, retakan kecil tetap muncul di tubuhnya. Tubuhnya, yang berada di ambang kehancuran, melayang di udara. Ah, orang lemah ini malah bisa melukaiku, hehe, kamu senang dengan dirimu sendiri ya. Sudah waktunya bagimu untuk merasakan kekuatanku yang sebenarnya. Bojack tiba-tiba tersenyum dan tertawa saat matanya yang sedingin es dan jahat menatap kedua Super Saiyan di depannya. Segera,
Aura haus darah dan jahat keluar dari tubuhnya. Gelombang energi biru muda bersiul dalam garis lurus. Mei Ling dengan hati-hati melintas ke sisi Xiaya, dan keduanya terus melancarkan serangan kuat ke arah Bojack. Ledakan. Serangkaian ledakan besar bergema di seluruh dunia. Kulit Xiaya dan Mei Ling sedikit pucat, dan ki di tubuh mereka cepat habis. Bojack meraung dan mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, ki yang terbakar berwarna darah menyelimuti tangan kanannya. Saat dia meninju, udara tiba-tiba terasa membeku. Mata Mei Ling bersinar dan dia dengan agresif berlari ke depan tetapi dipukul mundur dengan kejam. Gadis kecil bodoh. Bang! Udara meledak, dan seberkas cahaya bersinar. Tidak baik. Melihat Mei Ling terlempar, Xiaya sangat marah, dan kepanikan muncul di pipi pucatnya. Tak mempedulikan luka di tubuhnya, ia langsung menggunakan time suspension ke arah Bojack. Segel ruang waktu berbentuk bola biru menutupi Bojack, dan kemudian Xiaya terbang menuju tempat Mei Ling jatuh, dengan marah mendesah dalam hatinya. Dia menghentikan tubuh Mei Ling dengan satu tangan dan menemukan bahwa dia telah menarik diri dari negara Super Saiyan karena dia tidak dapat menahan rasa sakit. Saat ini, Xiaya tahu bahwa Mei Ling tidak bisa lagi melanjutkan pertarungan. Bahkan jika dia memulihkan kekuatannya untuk sementara menggunakan kacang senzu, batas waktu untuk penggabungannya semakin dekat. Namun, saat Xiaya masih memastikan situasinya, bang! Pemandangan biru tiba-tiba bergetar, dan dia melihat Bojack biasanya mengulurkan telapak tangannya, area tertutup, ruang waktu, berbentuk bola hancur dengan suara keras. Tubuh Xiaya bergetar, dan dia muncrat darah dari mulutnya kesakitan. Bab 336, Super Saiya 2. Aneh, perasaan apa tadi? Bojack sedikit mengerutkan kening dan menatap Xiaya dan Mei Ling di kejauhan saat ekspresi aneh muncul di wajahnya yang menyeramkan. Baru saja, untuk waktu yang singkat, dia merasa waktunya seolah terhenti. Mungkinkah Super Saiyan ini memiliki kemampuan menghentikan waktu? Saya tidak bisa membiarkan kedua orang ini pergi. Tiba-tiba, niat membunuh Bojack melonjak, dan tiba-tiba, dia membalikkan tangannya dan kekuatan besar tersebar. Tubuh Xiaya bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah lagi. Namun, Mei Ling, yang berada dalam pelukannya, tidak mampu menahan beban berat, kedua matanya berbalik dan dia langsung pingsan. Penundaan waktu. Tepat ketika Bojack ingin membasmi masalah di masa depan, Xiaya meraung, dan kilau biru kembali menyelimuti seluruh langit. Xiaya sekali lagi menghentikan waktu. Namun segera setelah itu, ruang waktu kembali pecah, namun, Xiaya juga punya waktu untuk mengirim Mei Ling jauh-jauh. Xiaya berteriak, dia terkena pukulan, dan darahnya, bercampur keringat, membuat penampilannya sangat menyedihkan. Xiaya berbalik dan bergerak, sambil tiba-tiba menahan beberapa serangan berturut-turut. Getaran yang keras menyebabkan organ internalnya sedikit bergeser, dan wajah Xiaya tidak bisa menahan rasa sakit. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan besar menjalar melalui kakinya. Tidak baik, ekspresi Xiaya tiba-tiba berubah dan dia terlempar dengan keras keluar, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menghilang. Di planet Grand Kai, para ahli surga berkumpul di depan bola kristal Grand Kai, menyaksikan pertarungan indah yang terus-menerus muncul di layar. Semua ahli diam. Apakah Bojack benar-benar tidak terkalahkan? Mereka bertanya pada diri mereka sendiri. Dalam pertempuran seperti itu, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan intervensi. Di planet Kai Timur menyaksikan pertempuran dengan wajah pucat, tubuhnya gemetar. Bang! Ruang bergetar dan Bojack tiba-tiba muncul. Xiaya dengan cepat mundur ke jarak tertentu, tetapi tiba-tiba, gelombang energi yang brutal dan dahsyat meletus di belakangnya, menyebabkan ruang menjadi sangat tidak stabil. Xiaya menabrak batu, dan dia mengeluarkan seteguk darah, seluruh tubuhnya terkubur di tumpukan kerikil. Apakah aku benar-benar bukan lawannya? Xiaya dengan sedih berbaring telentang, merasa frustrasi di hatinya. Bang! Sebongkah batu setinggi 10 cm jatuh, dan kebetulan menghancurkan kepala Xiaya, yang terkubur jauh di dalam pasir kuning. Dia tiba-tiba menjadi berpikiran jernih ketika dia bergumam, tidak, saya masih punya kesempatan. Jika saya bisa menembus Super Saiyan 2. Xiaya berteriak dengan enggan jauh di dalam hatinya, wajah tampannya sedikit berubah. Sebelumnya, kulitnya pucat, dan segera berubah menjadi pucat. Darah di sekujur tubuhnya seakan mengalir deras melalui pembuluh darahnya. Pada saat ini, berdebar, bagaikan detak jantung, terdengar suara bergema di gendang telinganya, yaitu suara darah yang mengalir. Xiaya memandang Bojack di kejauhan, yang terbang ke arahnya dari ketinggian sambil menyerang, wajahnya yang pucat terkadang menunjukkan rasa sakit dan terkadang menunjukkan kebiadaban. Ah! Tiba-tiba, pasir kuning yang menutupi seluruh langit naik ke atas, dan cahaya kemasan tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Xiaya menunduk, dan tubuhnya seolah tanpa sadar terangkat ke atas. Saat pancaran cahaya emas dan perak terus berganti, auranya juga meningkat. Kaca, segera, Xiaya hampir mencapai level Super Saiyan 2, tetapi auranya masih meningkat. Riak tak terlihat dengan cepat menyebar dengan area timur sebagai pusatnya, kecepatannya mencapai ratusan ribu kali kecepatan cahaya. Segera, riak-riak kecil menutupi seluruh galaksi dan terus menyebar, bahkan dunia bawah, neraka, dan dunia suci Kai pun diganggu olehnya. Ini, apa yang terjadi?
Mata Bojack membelalak saat dia melihat Super Saiyan di depannya. Fenomena aneh yang terjadi pada tubuh si ayah membuatnya menatap dengan mata terbuka lebar, dan mau tak mau ia mengungkapkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, Mei Ling, yang telah terbang kembali dari tempat yang jauh, memakan buah pohon kekuatan dan mendapatkan kembali vitalitasnya. Ketika dia kembali dengan gemetar, dia melihat pemandangan si ayah meletus. Apa yang terjadi pada si ayah? Apakah dia berhasil menembus Super Saiyan 2? Mei Ling mendongak, matanya berkedip-kedip, tetapi dia menemukan bahwa terobosan si ayah tampaknya tidak sesederhana itu. Cahaya berkilauan berkedip-kedip, sinar keemasan tiba-tiba meledak, aliran udara yang aneh dan ganas naik ke atas. Mata hijaunya seperti jurang maut, tidak ada kilau di dalamnya. Rambut di depan keningnya terangkat ke atas, dan busur listrik berwarna putih keperakan terus berkedip. Auranya tiba-tiba meletus, dan angin puyuh yang brutal dengan cepat menyebar dari tengah. Super Saiyan 2. Ini adalah negara bagian Super Saiyan 2 Siaya. Auranya begitu kuat. Mei Ling menyeringai dan berpikir dengan rasa ingin tahu, dan dibasahi oleh keringat di pipinya, beberapa helai rambut emas menempel di wajah cantiknya. Di kedalaman alam semesta 7, planet Virus. Di tengahnya, sebuah planet berbentuk belah ketupat melayang di planet misterius yang ilusi dan kabur. Di sekitarnya, beberapa planet besar perlahan berputar di tengah awan tebal dan kabut. Ada pohon raksasa besar dan layu yang tumbuh di bintang berbentuk belah ketupat. Pohon raksasa itu sangat besar, dan danau serta gunung di bawahnya seperti dedaunan kecil. Terdapat beberapa bangunan mirip candi di lapisan atas batang pohon. Di dalam sebuah bangunan, di atas koridor yang berkelok-kelok, lebih dari 10 meteorit tak beraturan melayang. Seorang pemuda berambut perak dengan jubah dewa merah dan hitam berjalan maju selangkah demi selangkah dengan tongkat kerajaan, dan kalung biru secara ajaib melayang di lehernya. Orang ini adalah pelayan dewa kehancuran, Whis. Tiba-tiba, Whis berhenti dan bola kristal di tongkat di tangannya bersinar. Whis dengan penasaran mengangkat tongkatnya dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang tenang saat dia melihat pemandangan yang ditampilkan di bola kristal. Orang ini adalah Super Saiyan, dia terlihat sedikit berbeda. Whis mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia mengepalkan tongkatnya dan mengetuknya beberapa kali di ruang kosong. Du-du-du, riak-riak aneh menyebar, dan riak-riak itu bertabrakan dengan si ayah saat dia menerobos. Kemampuan ruang waktu ini, sepertinya aku harus melakukan perjalanan secara pribadi. Yang tiba-tiba memikirkan sesuatu, berbalik dan berjalan menyusuri jalan batu nisan, dan kemudian, pancaran warna-warni bersinar, warna-warna indahnya mempesona seperti kembang api, yang langsung membawa Whis ke dunia fana di alam semesta. Ruang di luar dimensi berlapis ganda, di dalam perpustakaan yang brilian dan unik. Ratusan ribu buku berdesakan seperti bukit. Namun, yang membuat orang menghela nafas adalah di tengah lautan buku, tidak ada rak buku di perpustakaan ini, semua buku secara alami mengambang menurut hukum tertentu. Di depan meja tulis, seorang gadis kecil berambut oranye sedang asyik dengan lautan. Buku. Tiba-tiba, sebuah buku menyala, dan gadis kecil berambut oranye itu dengan penasaran mengangkat tangannya saat cahaya terang bersinar. Mata gadis kecil itu berbinar, dan dia sambil tersenyum mengambil sebuah buku ungu merah dengan pinggiran emas dan berlari keluar. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan pasir kuning menyelimuti seluruh langit. Planet hijau yang kacau tampak seperti dunia api penyucian, dan si ayah, yang telah berubah menjadi Super Saiyan 2, berdiri dengan bangga di depan Bojack. Mata dinginnya sedikit menyapu Bojack, dan sepertinya dia telah benar-benar memahami Bojack, menyebabkan Bojack merasakan ketakutan di dalam hatinya. Hal ini menyebabkan Bojack merasa merinding dan juga agak marah. Awalnya, kondisi Super Saiyan si ayah jauh lebih kuat daripada transformasi Super Saiyan biasa. Terobosan paling nyata di sini adalah peningkatan energi. Si ayah tidak tahu seberapa kuat dia saat ini, tetapi kekuatan yang mengalir di dalam tubuhnya jauh lebih solid dan kuat dari sebelumnya. Dia merasa dengan kekuatannya saat ini, dia bisa membunuh dirinya yang sebelumnya dalam sekejap. Ini adalah tingkat transformasi yang sangat berbeda. Bab 337, Whis tiba. Meta Bojack, dengan keahlianmu, kamu cukup memenuhi syarat untuk merasakan kekuatanku saat ini, kata si ayah. Dia terdengar biasa-biasa saja seolah-olah sedang mengobrol santai, tetapi kata-katanya yang tenang mengandung niat membunuh yang mendalam yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Bojack sangat marah hingga dia ingin muntah darah, namun, aktivitas yang disebabkan oleh transformasi si ayah begitu luas dan menggemparkan bahkan mempengaruhi seluruh alam semesta. Oleh karena itu, Bojack tidak berani bertindak gegabah apalagi saat merasakan tekanan dari transformasi yang hampir menyebabkan ruang di sekitarnya membeku. Tiba-tiba, perasaan tidak berdaya muncul di hatinya, dan dia panik. Hal ini membuatnya kesal. Di atas pecahan batu, Bojack mengerutkan keningnya, dan tiba-tiba, pupil matanya mengecil dan jantungnya berdebar-debar. Aura si ayah yang mengesankan terlalu kuat. Energinya menembus ruang dan waktu, tampak sebesar bintang, tampak seperti sosok tegap yang berdiri tegak dan tegak di akhir zaman. Semakin berat hati Bojack, semakin dia merasa tidak yakin. Mata si ayah berwarna hijau tua. Rambut pirangnya secemerlang bintang. Suara busur listrik, berderak, tak henti-hentinya. TDK terduga, tak terkalahkan. Bojack serius saat dia mengevaluasi dalam hatinya.
Perasaan ini seperti pertama kali dia menghadapi Mei Ling dalam wujud Super Saiyan 2 beberapa bulan lalu. Segera, pikiran untuk mundur muncul di hati Bojack. Bojack sangat realistis, setelah mengetahui bahwa dia bukan lawan Xiaya, Bojack mencari jalan keluar. Kemudian, tangan besar Bojack menembus udara, dan sejumlah besar energi berkilau tersebar, akibatnya, aliran udara yang padat membentuk penghalang yang mengaburkan pandangan Xiaya. Bojack, sebaliknya, terbang ke arah yang berlawanan segera setelah dia bergerak. Namun, Xiaya masih berniat menggunakan Bojack untuk menguji kekuatannya, jadi bagaimana dia membiarkannya kabur. Berdebar, menghentakkan kakinya, langit berguncang dan tanah bergetar. Xiaya tanpa ekspresi mengangkat sudut mulutnya, dan aura pembunuh keluar. Tiba-tiba, seolah-olah freezer yang tak terhitung jumlahnya dinyalakan dengan tenaga yang cukup untuk terus mengeluarkan udara dingin. Akibat aura pembunuh tersebut, seluruh planet tenggelam ke dalam saman es. Gemerincing, gemerincing. Xiaya dengan santai berjalan melewatinya. Permukaan planet menghasilkan suara ketukan yang berirama, dan segera, sosok emas dan berkilau yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan Bojack, yang tidak dapat membedakan mana yang asli dengan matanya. Bojack mengayunkan tinjunya, namun akhirnya mengenai kekosongan, menyebabkan punggungnya meneteskan keringat dingin. Bayangannya palsu, tapi sayangnya bagi Bojack, bayangan itu mengelilinginya, akibatnya, dia tidak bisa melepaskan diri. Namun, siapa bilang bayangan setelahnya tidak memiliki kemampuan menyerang? Bayangan di dekat Bojack, tiba-tiba, menyesuaikan arahnya dan melancarkan serangan cepat dan keras ke arahnya. Pergi ke neraka, udara tiba-tiba bergejolak, dan suara nyaring hentakan udara terdengar. Bojack mengarahkan pandangannya ke arah itu dan melihat pilar ki emas yang mengamuk di depan tangan besi, menekan ke arahnya. Bagian depan pilar ki bahkan bersinar dengan sinar cahaya yang berkilauan. Berdebar, Bojack dikirim terbang mundur. 2 parit dalam dibuat di sepanjang tanah. Bojack menyilangkan tangan di depan dadanya dan terkejut karena bayangan itu, tanpa tahu kapan, telah muncul di hadapannya. 2 mata hijau terpaku erat padanya. Bojack merasakan hawa dingin di hatinya, dan auranya tiba-tiba menjadi tidak teratur. Tidak, hatinya bergetar, dia berbalik dan menatap sekelilingnya. Dia melihat seorang Saiyan dengan rambut pirang di kirinya, satu di kanan, dan satu lagi di belakangnya. Mereka semua adalah orang Saiyan berambut pirang, menatapnya dengan dingin dan mendesak ke arahnya. Transformasi, nyata dan ilusi, planet Metamor memainkan peran besar dalam situasi ini. Bajingan, gelombang kematian neter. Bojack panik dan menyerang. Bola energi hitam besar mulai mengembang bersamanya dan bertanya ke tengah. Belenggu luar angkasa, mengikuti suara acuh tak acuh, ruang langsung membeku, dan segera memblokir gelombang energi tirani Bojack. Apa, bukan hanya Bojack, bahkan Mei Ling yang menonton dari pinggir lapangan pun kaget. Dia merenung karena terkejut. Teriakan yang begitu jelas dan acuh tak acuh, menghalangi serangan kuat Bojack. Bahkan dia dalam kondisi Super Saiyan 2 tidak bisa menutup mata terhadap Death Nether Wave milik Bojack. Sepertinya kekuatan Xiaya benar-benar meningkat pesat. Mei Ling merenung kegirangan. Bojack menganggapnya sulit dipercaya. Melihat bahwa keahlian uniknya tidak memberikan efek apapun, dia ketakutan dan jelas tidak dapat menerima kenyataan ini. Pada saat ini, Xiaya bergerak, dan bayangan yang tak terhitung banyaknya bekerja sama dengannya. Sekarang, Bojack tidak memiliki kesombongan seperti raja sebelumnya. Dia dipukuli maju mundur seperti karung pasir, dan setelah beberapa putaran, seluruh tubuhnya memar dan hancur. Dengan susah payah terengah-engah, Bojack lolos dari permainan yang diinjak-injak karena panik. Dia mundur beberapa langkah dan merenung dengan kepala menunduk. Air liur dan darah menetes dari sudut mulutnya, dan dia membentuk sosok yang sangat menyesal, namun, dia sama sekali tidak menyadari hal ini. Setelah sekian lama, Bojack tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung dengan tatapan sinis, bagaimana aku bisa dikalahkan oleh Super Saiyan, mati untukku. Bojack menjadi gila, tangannya menembus kekosongan saat dia berteriak dengan marah dengan tangan terkepal. Segera, bola energi hitam pekat dan tirani yang memancarkan aura jahat berkumpul. Penampilannya hampir mirip dengan Death Nether Wave, namun skala energinya tidak sama. Hampir semua energi di tubuhnya terkumpul di dalamnya, dan begitu energi itu meledak, bahkan dia mungkin akan meledak. Bojack, yang penuh dengan emosi destruktif, tidak mempedulikan apapun lagi. Dia sekarang hanya bermaksud menghancurkan Xiaya dan segala sesuatu di alam semesta. Udara bergetar, dan gelombang yang menindas disalurkan dalam bentuk riak. Seluruh planet bergetar dan energi es yang menakutkan menyebar kemana-mana. Mata biru merah darah Bojack dengan kejam menyapu, dan aura sedingin es dan sunyi, seperti kemunculan tiba-tiba seekor binatang yang dikurung, langsung menutup ruangan, langit dan bumi menjadi kelabu seolah-olah kehilangan warnanya. Pada saat ini, kehampaan, dalam jarak ribuan meter, terkonsentrasi pada satu titik, dan ruang serta waktu sepertinya telah kehilangan maknanya. Peledakan diri, dia dengan kejam melontarkan beberapa kata. Segera, petir besar, yang sama menakutkannya dengan saat alam semesta diciptakan, meledak di langit berbintang yang tidak berubah. Ledakan, cahaya yang menyilaukan dan indah muncul di mana-mana di planet ini, dan situasi setiap lempeng tektonik utama tiba-tiba berubah, menyebabkan gelombang badai dan tsunami. Di tengah kilatan petir dan guntur yang menggelegar, lempeng tektonik terkoyak oleh kekuatan yang sangat besar, hampir pecah menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, Xiaya mendongak dan berkata, bekukan. Seolah-olah hukum di alam semesta telah terbalik,
Energi ledakan, seolah-olah adegan yang diputar dalam rekaman video, melambat di tengah jalan. Sebuah fenomena yang bertentangan dengan akal sehat muncul, membuat orang merasa tidak percaya. Di bawah kendali cermat Siaya, satu-satunya hal yang membeku adalah energi yang keluar dari ledakan diri Bojack, dan segalanya seperti biasa. Ini adalah pengendalian yang sangat teliti. Siaya melambaikan tangannya ke arah energi biru es yang membeku ini, dan retakan ruang berwarna merah darah dan menyeramkan tiba-tiba muncul, seperti ular yang berkelok-kelok, retakan berwarna merah darah menjadi semakin besar, dan secara bertahap menutupi seluruh ruangan. Kemudian, celah ruang angkasa melahap energi biru es. Segera, energi yang mampu menghancurkan seluruh galaksi memasuki celah ruang waktu, tanpa menimbulkan gelombang besar apapun. Setelah menghilangkan ruang waktu yang membeku, Siaya menutup matanya dan merasakan kekuatan yang melonjak di dalam tubuhnya saat senyuman kepuasan terukir di wajahnya. Siaya, kamu luar biasa. Berteriak dengan suara lembut dan indah, Mei Ling menerkamnya. Siaya memeluk pinggang ramping Mei Ling dan berkata dengan emosi, itu terlalu berbahaya. Jika saya tidak menembus Super Saiyan 2 pada saat kritis, Bojack mungkin benar-benar membunuh kita. Bukankah pada akhirnya dia dikalahkan olehmu? Mei Ling dengan erat membenamkan wajahnya di dada Siaya dan dengan rakus mengusapnya. Siaya tersenyum dan berbisik, itu hanya keberuntungan. Memikirkan pertarungan itu, Siaya masih sedikit takut. Pemandangan mengerikan di mana hidup dan mati terjadi dalam sekejap terlalu sulit untuk diterima. Namun, seperti kata pepatah, di batas hidup dan mati, ada bahaya besar, nasib baik, dan di saat yang sama, ada juga peluang. Untungnya, dia meraih rejeki, bukan bahaya. Pada saat ini, serangkaian tepuk tangan terdengar. Siaya mengangkat kepalanya dan melihat sesosok tubuh yang mengenakan pakaian berwarna merah marun, entah kapan, muncul setinggi 100 meter di langit. Pria itu memegang tongkat kerajaan di tangannya dan mengenakan jubah dewa berwarna merah marun. Warna kulitnya biru, dan rambut abu-abu keperakannya terangkat tinggi, ada lingkaran biru di lehernya. Apa? Siaya tampak heran. Dia sangat terkejut melihat Whis di sini. Yaitu seseorang yang pantas menyandang gelar ahli nomor 1 di alam semesta 7, dan juga adik dari Angel Vados yang pernah ditemui Siaya di alam semesta 6, bahkan Virus, dewa penghancur alam semesta 7, diajar olehnya. Meskipun Whis adalah pelayan dewa kehancuran, identitas aslinya adalah putra menteri besar. Arti penting keberadaannya adalah untuk mengawasi dewa penghancur dalam melakukan pekerjaan penghancuran. Dalam arti tertentu, dia juga mengendalikan dewa penghancur, jadi meskipun seluruh alam semesta hancur, dia masih bisa bertahan. Yang memiliki latar belakang yang besar. Kamu benar-benar luar biasa, nak. Awalnya, saya berencana untuk mengambil tindakan, tetapi saya tidak menyangka Anda akan dengan mudah mengatasi masalah ini. Baiklah, kamu benar-benar layak menjadi pengontrol kemampuan ruang waktu, kata Whis ringan sambil perlahan turun ke depan Siaya. Bab 338, Ki tertinggi waktu, Kronoa. Siaya tidak tahu apa gunanya Whis datang sendiri. Apakah karena kita, Super Saiyan? Tapi, yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia pasti telah melihat banyak Super Saiyan, ditambah lagi, jika tujuannya hanya untuk menyelamatkan planet tetangga, maka orang-orang akan sulit mempercayainya. Lagi pula, apakah jumlah planet yang dihancurkan di tangan Dewa Penghancur, Virus, sedikit? Siaya ragu Whis bahkan sedikit kasihan pada mereka. Pada tingkat keberadaan mereka, semua orang berada di bawah mereka. Terhadap keberadaan makhluk hidup, mereka memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Bisakah manusia dan tumbuhan dianggap setara? Di mata manusia, mereka menganggap diri mereka mulia, namun di mata Whis dan makhluk kuat lainnya, tidak ada perbedaan antara mulia dan rendahan, mereka menganggap semuanya sebagai makhluk hidup, tidak lebih. Semua bisa sama-sama hancur. Menganggap semua makhluk hidup sebagai anjing jerami, inilah kebenarannya. Di depan karakter seperti Whis, meskipun Siaya mencapai ranah Super Saiyan 2, itu tidak berarti apa-apa. Untungnya, Whis bukanlah orang yang temperamental seperti Biru, ditambah lagi, dia masih sangat berprinsip dalam melakukan sesuatu. Hal ini membuat Siaya merasa sedikit nyaman. Saat ini, tangan Mei Ling menarik Siaya, dan dia bertanya dengan suara rendah, Siaya, siapa orang ini? Dia tampak sangat kuat. Siaya melirik Mei Ling tetapi tidak menjawab, malah dia dengan sukarela mundur dari mode Super Saiyan. Ho, gadis kecil, jangan takut, saya bukan orang jahat. Whis mengepalkan tongkatnya dan mengambil 2 langkah ke depan, jubah dewa merah marunnya berayun ringan mengikuti angin. Sesampainya di hadapan Siaya, Whis membungkuk dan dengan serius meliriknya beberapa kali dan berkata, ini di luar dugaanku bahwa orang sepertimu bisa muncul di antara orang saya. Vados sudah memberitahuku tentang masalah kamu pergi ke Universe 6. Awalnya, aku mengira kamu hanya memahami kemampuan ruang waktu, tapi siapa sangka kamu akan segera menjadi pengontrol ruang waktu. Yang diucapkan dengan ringan, agak senang. Pengendali ruang waktu. Siaya linglung saat dia terus mengulangi istilah ini. Whis dengan sopan berkata, kalau hanya kemampuan menggenggam waktu atau ruang, meski tidak banyak orang di alam semesta 7 yang memiliki kemampuan ini, masih ada beberapa orang yang berhasil mencapai prestasi ini, namun, pengontrol ruang waktu jarang muncul. Meski aku tidak tahu kenapa kemampuanmu berevolusi, sebuah pengontrol telah muncul, yang merupakan keberuntungan semesta 7 kita. Sebenarnya yang benar-benar ingin menemukanmu bukanlah aku, tapi orang lain. Saya pikir dia akan segera datang.
Tapi sebelum itu, aku harus menyingkirkan banyak pengawasan. Setelah mengatakan itu, mata ungu Whis tiba-tiba menatap ke arah langit berbintang yang dalam. Mata yang tak terhitung jumlahnya di planet Kai Timur dan planet Kai Besar yang jauh tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk, dan mereka tidak lagi dapat mengamati dunia fana. Apa yang sedang terjadi? Siapa orang itu? Kai Timur merasakan seluruh tubuhnya gemetar, bukan karena ketakutan, tapi karena tekanan dimensi alami. Di planet Grand Kai juga memikirkannya berulang kali tetapi dia masih merasa bingung, apa identitas orang yang memakai cincin dewa biru itu, dan bagaimana dia bisa memotong pengamatan kita hanya dengan satu pandangan. Mungkinkah ada dewa kuat lain di alam semesta selain Kai tertinggi? Mungkinkah dia dewa kehancuran yang pernah disebutkan oleh Kai Utara? Lupakan, dimensi di antara kita terlalu besar. Grand Kai menggelengkan kepalanya tanpa daya. Perbedaan tingkat antar dewa disebut sebagai dimensi. Perbedaan satu peringkat disebut sebagai satu dimensi. Antara kami dan Raja Neraka, Kai dan Grand Kai, perbedaannya hanya satu dimensi. Perbedaan antara satu dimensi adalah bentuk kehidupan yang sama sekali berbeda, dengan penekanan tingkat alami. Setidaknya ada dimensi 3 atau 4 kali lipat antara Grand Kai dan Whis. Ada seseorang yang datang, seseorang mencariku. Siaya bingung, tapi yang jelas, Whis tidak ingin menjawab, dia juga tidak akan bertanya lagi dan mempermalukan dirinya sendiri, jadi dia menunggu bersama Mei Ling. Setelah beberapa saat, Whis tiba-tiba merasakan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, dia ada di sini. Suaranya baru saja turun ketika sinar cahaya warna-warni tiba-tiba bersinar tidak jauh di depan mereka. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi sebuah bola, dan kemudian cahaya itu menyebar. Kemudian, mereka melihat seorang gadis kecil berambut oranye memegang buku berwarna merah marun tiba-tiba muncul. Dia tampak kira-kira berusia 7 atau 8 tahun dan mengenakan gaun dewa ungu yang disampirkan sembarangan di bahunya, memperlihatkan kulit bahunya yang putih, dengan anting-anting emas tergantung di telinganya. Whis melangkah maju, membungkuk pada gadis kecil itu dan berkata, Kai Waktu yang Agung, terima kasih telah datang. Tuan Whis, sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Kai tertinggi Waktu mengungkapkan senyuman gembira dan melompat ke depan Siaya, mengukurnya. Hihi, jadi ini pengontrol ruang waktu yang baru, lumayan. Kai tertinggi Waktu berkomentar, penampilannya yang imut seperti gadis kecil tetangga yang baru saja melihat mainan. Tapi Siaya tidak berpikir sedikit pun bahwa dia adalah gadis kecil biasa. Apakah Whis memanggilnya Kai tertinggi Waktu? Terlebih lagi, apakah ada karakter seperti dia di antara Kai tertinggi? Siaya tidak yakin. Saat Kai tertinggi Waktu sedang memeriksa Siaya juga memeriksanya, tetapi bahkan setelah melihatnya dalam waktu lama, dia tidak dapat melihat apa yang istimewa dari gadis kecil itu. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Kai tertinggi Waktu sedang memegang buku berwarna merah marun sambil dengan bangga berkata, saya adalah Kai tertinggi Waktu, Kronoa, yang hidup di ujung ruang waktu. Selama pengontrol ruang waktu muncul di dunia, saya bisa merasakannya. Hei, apakah kamu tertarik menjadi penegak waktu yang melindungi ruang waktu? Kronoa tiba-tiba berkata dan mengedipkan mata pada Siaya. Nama asing lainnya, Siaya terkejut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia semakin sedikit mengetahui tentang dunia Dragon Ball ini. Melihat Siaya tidak mengerti, Whis, yang berada di samping, menjelaskan, seorang penegak waktu adalah petugas dewa yang bertanggung jawab untuk melindungi keseimbangan ruang waktu. Hanya orang-orang yang telah memberikan kontribusi besar yang memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab ini. Tentu saja premisnya adalah orang tersebut dapat mengontrol ruang waktu. Status mereka setara dengan dewa penghancur di alam semesta kita. Whis melanjutkan, tepatnya, penegak waktu adalah petugas ilahi yang perannya merupakan kombinasi dari dewa penghancur dan malaikat. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul di benak Siaya. Dia memikirkan masalah time ring dan berkata, bukankah Kai tertinggi di setiap ruang waktu mengendalikan time ring? Terlebih lagi, setiap ruang waktu memiliki ahli seperti dewa penghancur dan Kai tertinggi, jadi mengapa Anda masih membutuhkan penegak waktu? Kai tertinggi Waktu, Kronoa, menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda berbicara tentang keseluruhan multiverse. Seluruh multiverse dikendalikan oleh Sir Zeno dan Imam Besar. Tentu saja, tidak ada masalah yang muncul, tapi bagaimana dengan dunia yang terfragmentasi itu? Kai tertinggi Waktu menjelaskan dengan lambat, dan Siaya secara bertahap mendapatkan pemahaman. Jika seseorang mengubah timelin pada tingkat waktu, maka dunia akan menciptakan ruang multiverse baru berdasarkan perubahan timelin tersebut. Ada 12 alam semesta, serta Imam Besar, Dewa Penghancur, Del, yang membentuk sistem yang lengkap multiverse seperti itu stabil. Departemen Luar Angkasa Multiverse dimoderatori oleh Zeno dan Imam Besar, dan alam semesta juga memiliki keberadaan lain seperti Dewa Penghancur, Kai tertinggi, dan Malaikat, jadi, sistem seperti itu stabil dan bertahan lama. Namun, operasi Departemen Waktu mempunyai kompleksitas yang sangat besar. Sekalipun dioperasikan dengan benar, masih dapat menghasilkan fragmen ruang waktu yang tidak lengkap. Misalnya setelah mencuri area tertentu. Alam semesta 7 dari sungai waktu tanpa akhir dan secara bertahap mengubahnya selama jangka waktu tertentu. Alam semesta seperti itu tidak akan lengkap, terlebih lagi, tidak akan ada dewa penghancur di dalamnya. Alam iblis memiliki seseorang bernama Towa yang juga memiliki kemampuan ruang waktu, tapi dia terus-menerus menciptakan fragmen ruang waktu untuk membangkitkan iblis yang tersegel di akhir zaman.
Di seluruh multiverse, karena kendali Sir Zeno, tidak ada gunanya meskipun iblis dibangkitkan, tapi di dunia yang terfragmentasi, Towa dapat membangkitkan iblis itu satu demi satu dengan memanfaatkan karakteristik dunia yang terfragmentasi. Banyak tetesan kecil yang bisa membentuk lautan. Begitu dia tanpa henti menggabungkan iblis-iblis ini menjadi satu, cepat atau lambat, itu akan menyebabkan bencana besar. Pada saat itu, mungkin, bahkan Sir Zeno pun tidak akan mampu menghadapi mereka. Kai tertinggi waktu terus menjelaskan, sepertinya dia membenci orang bernama Towa. Bab 339, Calon Dewa Peserta Pelatihan. Saat si ayah mendengarkan, dia samar-samar memahami situasi sulitnya. Iblis yang tersegel di ujung ruang waktu seharusnya tidak sekuat itu, tapi masalahnya adalah dia bisa terus-menerus menyatu dengan kerabatnya sendiri. Ketika jumlah kerabat yang menyatu mencapai tingkat tertentu, dia akan berpotensi menjadi lebih kuat dari jangkauan kendali Zeno. Pada saat yang sama, dia juga memahami bahwa dunia yang memiliki cincin waktu adalah dunia yang lengkap dan kuat, dan tidak perlu khawatir tentang kebangkitan iblis. Whis berkata, Kai waktu tertinggi dapat merasakan ruang waktu yang terfragmentasi dengan bantuan buku ruang waktu di tangannya, dan kemudian mempercayakan penegak waktu untuk menghancurkan ruang waktu itu atau melenyapkan salah satu individu iblis. Si ayah mengangguk, dengan kasar mengerti, tapi dia masih sedikit bingung. Jika penegak waktu sebanding dengan dewa kehancuran di multiverse, maka kekuatannya jelas tidak mencukupi. Si ayah mengungkapkan keraguannya. Kai tertinggi waktu, Kronoa, tersenyum dan berkata, itulah mengapa pertama-tama aku ingin kamu menjadi peserta pelatihan, penegak waktu, jadi ketika kamu bisa menandingi dewa penghancur, maka kamu akan menjadi anggota penuh. Apakah itu oke? Si ayah terkejut ketika berpikir, bukankah itu hanya pekerja sementara? Sebenarnya karena pengontrol ruang waktu terlalu langka. Sudah ada 2 di alam iblis, jadi jika saya tidak melakukan upaya ekstra di sini, akan ada lebih banyak lagi fragmen ruang waktu, kata Kai tertinggi waktu, Kronoa, tanpa daya. Di Departemen Luar Angkasa, ada banyak ahli di bawah Sir Zeno, tetapi di Departemen Waktu, keberadaan yang kuat terlalu sedikit. Si ayah menolak, berkata, maaf, kekuatanku tidak cukup, aku tidak bisa memikul tanggung jawab seberat itu. Si ayah memiliki pemahaman yang baik tentang dirinya sendiri. Tampaknya kekuatannya sebagai prajurit Super Saiyan 2 sangat kuat, tetapi di hadapan tokoh besar alam semesta, itu tidak dianggap cukup, sama seperti Dewa Penghancur, Beerus, satu jarinya dapat membuat Super Saiyan 2 Goku pingsan, dan untuk mengalahkan si ayah, satu pandangan sekilas ke Dewa Penghancur saja sudah cukup. Kai tertinggi waktu tertawa dan berkata, saya hanya ingin Anda menjadi kandidat peserta pelatihan untuk sementara waktu. Ya, sama seperti Sir Beerus yang tidak memegang jabatan Dewa Penghancur sebelumnya, dia adalah seorang peserta pelatihan Dewa Penghancur, dan hanya ketika kekuatannya meningkat barulah dia benar-benar menjadi Dewa Penghancur, jelas Whis. Jika Universe 7 miliknya dapat melahirkan penegak waktu, maka tidak perlu khawatir akan dimusnahkan oleh Sir Zeno. Lagi pula, sebagai tempat kelahiran penegak waktu, para dewa yang lebih tinggi bukan hanya Sir Zeno saja. Tiba-tiba, sebuah bola lampu melintas di benak si ayah dan dia berkata, jika saya menjadi kandidat peserta pelatihan Time Enforcer, dapatkah seseorang melatih saya? Whis dan Kai waktu tertinggi saling melirik dan Whis terbatuk dan berkata, jika kamu bersedia menjadi penegak waktu, maka kamu dapat pergi ke planet Dewa Penghancur kapan saja dan menerima petunjuk dariku. Untuk eksistensi yang setara dengan Dewa Penghancur yang lahir di alam semesta 7, Whis tidak keberatan membayar sedikit harga. Mata si ayah tiba-tiba berbinar. Whis bisa dikatakan ahli nomor 1 di Universe 7. Whis bisa melatih Dewa Penghancur, Beerus, sehingga si ayah yakin kemampuan mengajarnya tentu tidak lemah. Saya bisa menyetujui permintaan Anda dan menjadi trainee Time Enforcer, tapi saya punya permintaan kecil, kata si ayah dengan wajah tebal. Permintaan apa? Whis dan Kai tertinggi waktu bertanya. Si ayah melihat ke arah Mei Ling yang padat di samping, dan kemudian dengan kilatan cahaya, Si Ling dan Miers muncul di hadapan mereka. Si ayah menunjuk Si Ling dan Miers dan berkata, bolehkah saya membawanya juga? Dia tidak terlalu mengkhawatirkan kekuatan Mei Ling, namun potensi Si Ling dan Miers semuanya telah ditarik oleh Mei Ling setelah bertransformasi menjadi Super Saiyan, dengan demikian, mereka tidak mengalami kemajuan dalam beberapa tahun. Whis mempertimbangkannya sebentar dan dengan canggung berkata, planet Dewa Penghancur adalah tempat di mana Sir Beerus tidur. Jika saya membawa terlalu banyak orang, Sir Beerus akan marah, jadi, saya berjanji kepada Anda bahwa Anda dapat membawanya, tetapi Anda tidak boleh mengganggu tidur Sir Beerus. Terima kasih banyak, si ayah berkata dengan penuh semangat. Tidak masalah. Kai tertinggi waktu, Kronoa, dengan gembira berkata, bagus, kalau begitu aku akan memberimu benda suci penegak waktu. Setelah mengatakan ini, Kai tertinggi waktu, yang tampak seperti seorang gadis kecil, dengan senang hati menjabat buku merah marun di tangannya, dan tiba-tiba, sebuah benda yang memancarkan cahaya ungu terbang ke tangan si ayah. Segera setelah melihatnya, si ayah sangat senang. Penampilannya persis sama dengan Time Ring, hanya saja Time Ring di tangan Kai tertinggi terbagi menjadi putih dan hijau, tetapi yang ada di tangan si ayah berwarna ungu. Cincin ruang waktu ini adalah benda suci penegak waktu, tapi karena kamu adalah seorang peserta pelatihan, cincin itu berwarna ungu. Saat kamu menjadi penegak waktu yang sesungguhnya, cincin itu akan berubah menjadi emas, kata Kai tertinggi waktu dan menunjuk ke anting emas potara di telinganya. Cincin waktu emas dan anting potara emas adalah benda suci tingkat Kai tertinggi.
Siaya mengangguk dan mengenakan time ring ungu di tangannya. Tiba-tiba, kemegahan ungu bersinar, dan cincin waktu terpasang erat di jarinya. Seketika, pikiran Siaya tiba-tiba berkelebat dengan banyak pecahan yang berkilauan dan tembus cahaya. Fragmen-fragmen ini sangat kecil dan jernih, seperti berlian yang melayang di sekitar multiverse. Dia belum pernah melihat ini sebelumnya ketika dia melakukan perjalanan melintasi waktu. Baiklah, saya sudah menjelaskan kepada Anda apa yang perlu dijelaskan, saya harap Anda segera menjadi penegak waktu, suara Kronoa yang jelas dan nyaring perlahan-lahan menjadi tidak jelas. Mengikuti cahaya warna-warni, dia kembali ke ujung dimensi ruang waktu. Pada saat ini, Whis juga terkekeh dan menempelkan tongkatnya ke cincin Siaya, dan seberkas cahaya keperakan mengalir keluar dari bola kristal tongkat itu. Hehehe, anak yang beruntung, aku sudah memberikan metode kontaknya padamu. Jika Anda ingin datang ke planet Dewa Kehancuran untuk berlatih di masa depan, Anda dapat menghubungi saya langsung dengan cincin itu. Setelah itu, sosok Whis pun menjelma menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Di planet yang sunyi dan rusak, Siaya, Siling, dan Mier saling memandang tanpa daya. Hati Siaya tiba-tiba menjadi bersemangat. Dalam panen kali ini, dia tidak hanya berhasil menembus Super Saiyan 2, tetapi Siaya juga beruntung telah membangun hubungan dengan dewa tingkat tinggi seperti Whis. Siaya tahu bahwa selama dia bisa mendapatkan bimbingan dari Whis, cepat atau lambat dia akan mencapai Super Saiyan 3 atau bahkan mencapai level yang lebih tinggi. Saya memiliki prospek yang tidak terbatas. Siaya hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Siaya, siapa mereka? Kenapa aku tidak mengenal mereka? Siling dan Miers masih bingung. Siaya tersenyum dan berkata, apakah kamu masih ingat dewa kehancuran yang kuceritakan padamu? Oh, ngomong-ngomong, Miers baru saja melihat dewa penghancur beberapa bulan sebelum kehancuran planet Vegeta. Dewa penghancur, Beerus. Itu dia. Miers tiba-tiba berteriak ketika sosok ungu muncul di benaknya. Mata emasnya dingin dan kejam, dengan angkuh memandang rendah orang-orang biasa. Miers mundur dengan keras, dia sepertinya mengingat sesuatu yang menakutkan. Pria bernama Whis itu adalah Master Beerus, Beerus secara pribadi diajari olehnya. Kalimat ini seperti melempar batu besar ke danau yang tenang, sangat mengguncang hati Siling dan Miers. Orang itu ternyata sangat kuat. Baik Siling maupun Miers menghirup udara dingin dan berdiri dengan bodoh di sana untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, mereka kembali sadar dan mulai berdiskusi. Kalau begitu kita bisa berlatih di bawah arahannya di masa depan. Inilah yang saya perjuangkan, Siaya melangkah maju dan memeluk pinggang mereka sambil berkata. Siling menutup matanya dan berkata, ya, lalu, bagaimana Anda ingin kami membalas budi Anda? Bagaimana menurutmu? Bab 340, mengundang Whis. Ketika Siaya, Siling, dan Miers kembali ke planet Hongshan, baru sekitar setengah hari berlalu, namun, peristiwa yang terjadi dalam jangka waktu singkat ini sangat penting bagi Siaya dan lainnya. Pada malam hari, Siaya menelepon Adri, Brook, dan yang lainnya, dan memberitahu mereka tentang masalah Whis. Setelah mendengarkan Siaya, mereka semua takjub. Kemudian, mereka mengucapkan selamat kepada Siaya karena telah mendapatkan gelar penegak waktu, namun, mereka jelas tidak memahami arti sebenarnya dari sebutan ini. Ten, yang merupakan guru dewa kehancuran, jadi kamu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih dengan baik. Meskipun Adri tidak mengetahui pentingnya menjadi penegak waktu, dia dengan jelas memahami bahwa seseorang yang bisa melatih Beerus, dewa penghancur, tentu saja bukan orang biasa. Semua orang mengangguk, dan suara ucapan selamat terus terdengar. Masih ada beberapa hari lagi sampai turnamen seni bela diri diadakan di planet Hongshan, jadi menurutku kita harus mengundang Tuan Whis untuk datang dan melihat-lihat. Pak Whis menyukai makanan enak, jadi kita harus bersiap-siap, Siaya mengutarakan pikirannya. Whis sangat ramah dan mudah didekati, dan terlebih lagi, jika planet Hongshan dapat mengetahui kesukaannya dan menyiapkan makanan yang lebih lezat, mungkin, Whis akan memandang planet Hongshan dengan cara yang lebih baik. Sangat penting bagi planet Hongshan untuk mengembangkan hubungan dengan dewa seperti Whis. Mata Adri tidak bisa tidak bersinar, dan dia mengangguk setuju dan berkata, kalau begitu, kita harus menanganinya dengan baik. Pengaturan khusus dari turnamen seni bela diri akan diserahkan kepada orang-orang Veidaya untuk dilaksanakan, dan juga, anggota korps penjaga akan menjaga ketertiban dalam turnamen tersebut. Setelah mengatakan ini, Brook mengungkapkan senyuman. Turnamen bela diri yang diadakan setiap 10 tahun sekali ini bisa dikatakan sebagai penilaian terhadap kekuatan komprehensif seorang Saiyan, dan juga merupakan kompetisi penting untuk menguji pertumbuhan Saiyan dalam beberapa tahun terakhir. Kalau begitu, saya akan menghubungi Pak Whis nanti. Anda juga harus mengatur turnamen dengan benar. Oh iya, ini 3 porsi Fountain of Youth, yang akan menjadi 3 hadiah utama kompetisi, kata Siaya dan mengeluarkan 3 botol kecil yang halus, dan juga beberapa buah Senzu Beans dan Tree of Might. Hadiah untuk turnamen seni bela diri sangat besar, dan selama seseorang bisa mendapatkan tempat di 100 besar, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Adri dengan hati-hati mengambil 3 bagian air mancur awet muda, dan berkata sambil tersenyum, turnamen kali ini pasti akan meriah. Itu pasti, kata yang lain dengan penuh semangat. Setelah itu, Siaya berbincang dengan Adri dan yang lainnya tentang hal lain. Setelah semuanya dijelaskan, semua orang perlahan bubar. Tanggal turnamen semakin dekat hari demi hari. Setiap area pelatihan di planet Hongshan dipenuhi orang.
Orang saya dengan kondisi keuangan yang baik cukup membeli peralatan pelatihan skala besar dan berlatih di rumah mereka sendiri. Tentu saja, jumlah ini hanyalah minoritas, dan sebagian besar orang Saiyan masih memadati area pelatihan. Kebisingan yang ramai tidak ada habisnya. Sebelum kompetisi dimulai, Siaya mengirimkan pesan kepada Whis menggunakan time ring di jarinya. Segera, cincin ungu memancarkan cahaya gelap, dan suara Whis dikirim, berkata, Siaya, apakah kamu siap datang ke planet Dewa Penghancur untuk berlatih? Siaya menjawab, tidak, Tuan Whis, kami mengadakan kompetisi seni bela diri berskala besar di planet Hongshan, jadi saya ingin mengundang Anda untuk melihat-lihat. Pihak lain terdiam beberapa saat sebelum jawaban diberikan, kompetisi seni bela diri, tapi saya harus menjaga operasional planet Dewa Penghancur. Virus sama sedang tidur saat ini, dan jika aku pergi, kejadian tak terduga mungkin terjadi. Seharusnya tidak terjadi apa-apa selama beberapa hari. Kami telah menyiapkan makanan lezat untuk Anda, Tuan Whis, Anda akan sangat puas. Terlebih lagi, setelah kompetisi seni bela diri berakhir, Siling dan aku berniat pergi ke planet Dewa Penghancur untuk berlatih, tolong, pastikan untuk datang. Siaya dengan tulus mengundang. Mendengar pasti ada makanan lezat di planet Hongshan, suara Whis semakin meningkat, dan dia bertanya, Anda sudah menyiapkan makanan, apakah enak? Siaya tersenyum dan berkata, tentu saja, makanan di sini tidak akan mengecewakanmu. Dalam hal makanan, orang saya juga sangat pilih-pilih, dan setelah mengadopsi metode memasak makanan lezat di bumi, planet Hongshan membentuk tim khusus untuk meneliti makanan yang lebih lezat. Bagi ras pertarungan seperti bangsa Saiyan, seseorang hanya memiliki dua hobi dalam hidup, yang pertama menikmati pertarungan, dan yang lainnya mencicipi makanan lezat. Dari dua poin ini, orang saya sangat mirip dengan Dewa Penghancur, namun, Dewa Penghancur mempunyai hobi lain, yaitu tidur. Baiklah kalau begitu, aku akan datang. Setelah mengatakan itu, Whis memutuskan komunikasi. Siaya tersenyum puas dan berkata kepada Siling, Tuan, yang akan segera tiba di planet Hongshan, jadi beritahu Departemen Logistik untuk menyiapkan makanan lezat. Oke, saya akan menginstruksikan mereka. Siling tersenyum sambil melirik Siaya dan memberikan instruksi. 10 menit kemudian, dengan cahaya warna-warni, Whis mengenakan gaun dewa merah marun dan memegang tongkat kerajaan, muncul di alun-alun luar ruangan planet Hongshan. Begitu dia muncul, Whis dengan tajam merasakan aura orang saya di planet Hongshan dan berkata, oh, orang saya ini luar biasa, sangat berbeda dari nenek moyang mereka. Whis terkekeh, mencari aura Siaya dan berteleportasi ke lokasinya. Ya, kamu datang begitu cepat, kami sudah membuat pengaturan di sini. Siaya menyambut hangat Whis dan membawanya ke tempat turnamen seni bela diri. Ada total 64 arena turnamen berskala besar di venue tersebut. Saat ini, arena sudah sangat ramai. Semua Saiyan ditugaskan ke berbagai arena sesuai dengan undian sebelum pertandingan. Kompetisi berjalan dengan tertib. Turnamen seni bela diri ini diambil dari pengalaman turnamen seni bela diri dunia, itu dibagi menjadi pertandingan penyisihan dan pertandingan lanjutan, serta 60 semifinalis kompetisi berikutnya. Perempat final akan dilakukan di depan planet Hongshan tingkat tinggi seperti Siaya. Tempat babak semifinal adalah sebuah aula besar dengan panjang dan lebar 500 meter. Di tengahnya ada panggung pencaksilat yang dilapisi dengan batu khusus, masing-masing panjangnya 200 meter. Whis melihat sekilas kompetisi di arena, mengangguk dan berkata, ada sedikit orang Saiya di sini, namun, prajurit tingkat tinggi di antara mereka cukup banyak. Siaya tersenyum dan berkata, ini adalah hasil kerja keras kami selama bertahun-tahun. Saat ini, planet Hongshan bisa dikatakan memiliki banyak sekali orang yang cakap. Seiring bertambahnya populasi di planet Hongshan, ia akan menjadi semakin kuat. Mengenai kekuatan planet Hongshan saat ini, Siaya cukup percaya diri. Belum lagi dia, Siling, Miers, Bardock, 4 Super Saiyan, ada juga 22 orang di level Super Warrior, memiliki lebih dari 100.000 battle power, dan 1.100 orang di level Elite Warrior, memiliki 10.000 battle power di planet Hongshan. Jika mereka ditempatkan di planet manapun, hal itu dapat menyebabkan ketakutan pada penghuninya. Namun wawasan Whis begitu tinggi sehingga para pejuang ini hanya sedikit menarik di matanya. Setelah mengangguk sederhana, dia bertanya, di manakah makanan lezat yang kamu sebutkan sebelumnya? Cepat keluarkan dan tunjukkan padaku. Dalam hati Whis, yang terpenting adalah makanan enak. Siaya terkekeh dan memberikan instruksi, dan segera, sepiring makanan lezat disajikan di atas meja. Matanya bersinar ketika dia menatap mereka dan setelah menerima semuanya, dia dengan cepat mengambil sepiring makanan dan mulai makan. Sambil makan, dia memuji sebanyak-banyaknya, benar-benar mabuk. Apa ini? Whis mengangkat sepotong daging berwarna coklat dan renyah dan bertanya. Ini namanya daging panggang kecil, yang dimasak dari daging hewan bernama sapi, jawab Siaya sambil tersenyum. Itu, Whis menunjuk ke sebuah alat aneh di depannya. Air mendidih di dalamnya, dan di sebelahnya ada setumpuk irisan. Potongan daging. Ini namanya daging kambing rebus instan, bilas beberapa kali dalam air mendidih dan celupkan ke dalam saus untuk dimakan. Yang mencicipinya sesuai instruksi, matanya bersinar. Lezat, Siaya, aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan makanan lezat seperti ini di sini. Oh, sayangnya, Virus sama sedang tidur sekarang, dan dia tidak bisa memakannya. Whis menutupi wajahnya dan merenung. Cek 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 cek.
Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.